Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, yang kami muliakan, ayo kita selalu belajar mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan. Solat adalah tiang agama, jangan sampai seorang muslim tidak solat dan hanya Islam KTP. Karena akan ada azab mengerikan yang menimpanya di dunia, dan akhirat bila meninggalkan solat. Hukum solat sendiri adalah wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim. Sejak anak berusia 7 tahun seorang wali, orang tua anak itu wajib memerintahkan solat kepada putranya. Ketika sudah beranjak besar berusia 10 tahun maka seorang wali, orang tua wajib memukul si anak apabila lalai dan meninggalkan ibadah solat. Hal ini sangat penting dilakukan karena telah disyariatkan dalam Islam. Barang siapa yang mengerjakan solat tentulah dia orang yang beruntung dunia akhirat, tapi barang siapa yang melalaikannya maka tunggu siksaan Allah pasti datang. Berikut kisah azab pedih orang yang meninggalkan solat. Ada sebuah hadis dari Samurah bin Jundub yang mengisahkan, bahwa dahulu Rasulullah pernah mengisahkan mimpinya tentang siksa kubur kepada para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah diajak dua malaikat mendatangi seseorang yang tengah berbaring. Di atas orang itu ternyata ada orang lain yang tengah membawa bongkahan batu. Tidak berselang lama orang lain itu menjatuhkan batu itu ke kepala orang yang sedang berbaring hingga pecah kepalanya. Ketika orang yang berbaring kembali utuh, maka orang lain itu kembali melemparkan batu berulang-ulang hingga hari kiamat. Setelah melihat kondisi itu, malaikat menjelaskan kepada Rasulullah, bahwa orang itu adalah orang yang melalaikan sholat fardu 5 waktu. Kelak siapapun orang yang melaksanakan sholat dengan baik pasti akan mendapat kenikmatan di dunia dan akhirat. Tetapi kalau berani meninggalkannya maka siap-siaplah mendapat azab yang sangat pedih. Di dalam kitab Irsyadu al-Ibad karya Syekh Zainuddin al-Malibari dijelaskan bahwa kelak akan ada 15 siksaan kepada siapa-siapa yang meninggalkan sholat. Adapun 6 buah siksaan akan dialami orang itu ketika masih di dunia, adapun 3 siksaan lain ketika mati, adapun 3 siksaan lain di dalam kubur dan 3 siksaan lagi setelah bangkit dari kubur. Siksaan di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat diantaranya yaitu Allah akan mencabut seluruh keberkahan umur orang itu. Tentu hal ini akan sangat mensulitkan, karena hidup akan terasa berat, rezeki dan ekonomi terasa mencekik dan akan banyak datang masalah dan musibah silih berganti. Selain itu akan dihilangkan juga tanda-tanda kesolihan dari wajah orang itu. Ruginya lagi seluruh amal-amal perbuatan baiknya tidak akan memperoleh pahala sedikitpun. Hal ini juga sangat disayangkan karena dapat menjadikan amal baik kita menjadi sia-sia dan tidak berguna. Selain itu ketika orang itu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolaknya dan tidak akan mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa yang dipanjatkan. Mirisnya lagi jenis orang-orang seperti ini tidaklah akan memperoleh sebuah bagian doa-doanya orang-orang yang solih. Sanksi sosial juga akan dijatuhkan kepada orang jenis ini, orang-orang yang suka meninggalkan sholat maka dia akan banyak sekali dibenci banyak sekali orang. Masyarakat tentu akan banyak menjauhi orang-orang pendosa seperti ini. Selain itu semua, ada 3 macam siksaan ketika orang yang meninggalkan sholat itu mati. Orang itu akan mati dalam keadaan yang sangat terhina, dia juga akan mati dalam kondisi lapar dan haus. Gambaran kehausan itu adalah apabila orang itu meminum air lautan pasti tidak akan bisa menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Peristiwa ini benar-benar sungguh menyiksa dan mengerikan. Setelah orang itu mati, maka dia akan menerima banyak sekali azab-azab kubur yang sungguh menyakitkan. Di antaranya tubuh orang itu akan dihimpit dengan sekencang-kencangnya hingga membuat tulang-tulang rusuknya bersimpangan dan hancur. Tidak hanya itu saja tubuh orang itu akan dibakar dengan bara api yang sangat panas sekali. Rasa sakit yang dialaminya itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan kelak dengan siksaan bara api super panas yang ada di neraka. Di dalam alam kubur juga, orang itu akan hidup dengan sesosok ular-ular raksasa yang sungguh mengerikan. Ular-ular raksasa itu bernama Asyuja, Al-Akra.
Ular ini jelas berbeda dengan ular-ular terganas di dunia saat ini. Ular-ular inilah yang diutus Allah untuk memberikan pelajaran dan azab kubur kepada orang itu. Tidak segan-segan ular itu menyiksa dengan sengatan dan kekuatannya kepada orang-orang yang semasa hidupnya kerap melalaikan dan meninggalkan salat. Tidak cukup sampai di alam barzah saja. Setelah dibangkitkan di hari kiamat, orang-orang yang lalai terhadap solatnya akan menerima 3 buah siksaan yang sangat dahsyat lagi. Orang-orang itu nantinya akan digelandang menuju padang mahsyar. Di akhirat orang itu akan mendapat hisab yang sangat berat akibat perbuatannya ketika meremehkan solat semasa hidupnya. Di waktu itu pula Allah sangat benci dengan hamba-hamba yang membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sudah tahu bahwa solat itu adalah sebuah perintah dan kewajiban bagi seorang muslim, tetapi kenapa malah meremehkannya dan lebih mementingkan urusan duniawi yang sungguh tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah sebuah kerugian yang luar biasa, hingga membuat Allah sangat membenci tipe-tipe orang seperti itu. Akibat perbuatan buruk yang dibuat, selanjutnya orang yang lalai sholat itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Api-api neraka akan membakar dan menghanguskan orang-orang yang menentang perintah Allah. Orang-orang itu akan hidup bersama kawan-kawannya dari golongan manusia, jin, setan, dan iblis. Namun apabila orang-orang Islam yang lalai sholat itu mati dalam keadaan membawa iman sekecil apapun, maka nantinya orang itu akan mendapat pertolongan untuk keluar neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seluruh umat Islam pasti akan masuk ke dalam surga, namun apabila amal perbuatan buruknya lebih berat dari amal baik, maka orang itu harus masuk neraka dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.